video roleplay pertemuan 10 dan 12. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membuat video roleplay tentang penata laksanaan nyeri pada pasien di ruang paliatif. Pasien merupakan laki-laki berusia 55 tahun dengan kanker prostat yang telah bermetastis ke tulang dengan keluhan nyeri hebat pada punggung bawah dengan skala 8 dari 10. Tanda-tanda vital menunjukkan kondisi relatif stabil, namun nyeri yang dirasakan cukup mengganggu kenyamanan pasien. Berdasarkan anamnesis, pasien telah menggunakan terapi opioid tetapi mengalami efek samping berupa kantuk berat. Oleh karena itu, pasien ingin mencoba pendekatan non-farmakologi seperti akupuntur dan hipnoterapi untuk membantu mengurangi nyeri yang dirasakannya. Dalam roleplay ini, tenaga kesehatan akan melakukan manajemen nyeri secara komprehensif melalui edukasi, komunikasi terapeutik, serta penerapan terapi non-farmakologi seperti relaksasi, hipnoterapi, dan aromaterapi. Tujuannya yaitu untuk menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan kenyamanan pasien, serta meminimalkan efek samping dari terapi farmakologi. Selamat pagi Pak, saya penata yang bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi Bapak sekarang Pak? Untuk saat ini sakit sekali dok, pinggang saya. Masih sangat nyeri berarti ya Masih Pak? Pak. Iya sus, dari tadi malam Bapak bisa terus dan dia susah tidur, kagak tidurnya. Bapak, di sini saya akan menilai angka nyeri Bapak dari 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 10 itu nyeri berat. Nah, Bapak nyerinya di angka berapa Pak? Sepertinya angka 8 dok, dikarenakan ini sangat sakit banget, saya tidak kuat lagi. Aduh. Baik Pak, rekan saya akan mengecek tanda-tanda vital Bapak ya Pak. Bapak, saya di sini akan mengecek tanda-tanda vital Bapak ya. Baik Bapak, saya telah mengecek tekanan darah Bapak tadi ya. Tekanan darah Bapak itu 130/80 dengan nadi 92 kali per menit. Bapak merasa ngantuk ya Pak? Iya dok. Apakah gara-gara obat yang diberikan kemarin? Iya betul, karena saya agak sedikit lagi obat kimia, jadi saya bisa terlalu lemas. Betul sus, setelah minum obat anti nyeri yang terakhir Bapak jadi mengantuk. Mengantuk terus, tapi sakitnya tetap terasa kalau bangun. Saya baca-baca, boleh tidak sus kalau saya di hipnoterapi atau tidak dikasih obat kimia, karena saya kalau dikasih obat kimia itu bisa lemas dok. Nah, itu masukan yang bagus Pak. Kami mengapresiasi keinginan Bapak untuk terapi komplementer. Saya akan diskusikan ini dengan dokter anestesi untuk menyesuaikan manajemen nyeri yang Bapak alami. Baik dok, terima kasih. Baik, saya permisi dulu ya Pak. Baik dok. Lapor dok, pasien Tuan X di ruang paliatif melaporkan nyeri skala 8 dari 10. Pasien mengalami efek samping sedasi berat akibat obat opioid dan pasien dan keluarga meminta pertimbangan terapi akupuntur dan hipnoterapi. Baik, untuk pasien kali ini di catatan saya kita memang harus menyeimbangkan kualitas hidup. Nah, kita akan coba turunkan dosis opioidnya secara bertahap dan kita tambahkan jadwal untuk terapi akupuntur sesuai permintaan pasien. Tolong edukasi keluarganya ya nanti. Baik dok. Permisi Pak, saya dokter anestesi. Pak, kami sudah disetujui untuk mencoba akupuntur dan hipnoterapi. Kami harap ini bisa membantu mengurangi ketergantungan Bapak obat yang membuat Bapak terus mengantuk ya Pak. Terima kasih banyak dok. Semoga dengan cara ini Bapak bisa lebih nyaman. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu ya Pak. Iya dok. Permisi. Iya. Jadi, penilaian nyeri yang tepat pada pasien paliatif tidak hanya fokus terhadap area angka, tapi juga kenyamanan dan keinginan pada pasien. Sebagai kesimpulan, manajemen nyeri pada pasien kanker tidak hanya berfokus pada terapi farmakologi, tetapi juga dapat dikombinasikan dengan pendekatan non-farmakologi yang efektif dan aman.
Pada kasus ini, penggunaan terapi seperti relaksasi, hipnoterapi, dan aromaterapi dapat membantu menurunkan intensitas nyeri serta meningkatkan kenyamanan pasien. Pendekatan ini juga memberikan keuntungan dalam mengurangi efek samping obat, terutama pada pasien yang mengalami ketidaknyamanan akibat penggunaan opioid. Selain itu, keterlibatan pasien dalam memilih terapi menjadi bagian penting dalam meningkatkan keberhasilan intervensi. Dengan penerapan manajemen nyeri yang komprehensif dan berbasis kebutuhan pasien, diharapkan kualitas hidup pasien dapat meningkat secara optimal. Demikian simulasi ini, semoga dapat memberikan gambaran dalam praktik klinis yang akan dilakukan. Terima kasih.